dan pengen banget puasa full di bulan Ramadan. Tonton terus videonya, semoga bermanfaat. Awalnya sih lumayan banyak ya orang yang melarang aku untuk berpuasa, karena mungkin mereka khawatir adik bayi akan kekurangan nutrisi selama aku berpuasa. Tapi aku penasaran, apakah ada cara aman untuk ibu hamil 9 bulan untuk tetap melakukan ibadah puasa gitu. Jadi aku googling sama tanya-tanya ke bidan, konsultasi ke bidan, apa sih cara aman untuk tetap melakukan ibadah puasa di hamil 9 bulan ini. Jadi aku simpulkan ada 6 hal yang harus dipenuhi oleh ibu hamil yang pengen berpuasa full di bulan Ramadan. Yang pertama, kumpulkan niat dan motivasi diri sendiri. Menurutku ini hal yang paling dasar untuk kita melakukan sesuatu. Niat dan motivasi diri sendiri akan ngebantu diri kita sendiri untuk menyelesaikan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kalau kita ingin puasa full, atur niat dulu dan bilang sama diri sendiri kalau kita bisa. Insya Allah dengan begitu Allah akan membantu kita menyelesaikan apa yang kita inginkan. Yang kedua, atur nutrisi dan pola makan kalian selama berpuasa. Kalau aku makannya tetap ya kayak waktu belum puasa 3 kali, tapi jamnya digeser. Jadi buka puasa terus malam sekitar jam 10-an sama sahur. Jadi makannya tetap 3 kali dengan asupan gizi yang seimbang. Ini bisa dikonsultasikan sama dokter. Nah, yang ketiga, kalian harus memenuhi kebutuhan air agar kalian tidak dehidrasi. Nah, setelah aku konsultasikan sama dokter atau bidan yang aku kunjungi, kebutuhan air ibu hamil itu sekitar 2 liter per hari atau 8 gelas. Nah, karena kebetulan aku ini susah untuk minum banyak, maka dokter atau bidan itu menyarankan lagi sama aku untuk minum air kelapa, karena di air kelapa itu banyak kandungan elektrolit yang bisa membantu kalian mengurangi dehidrasi. Jadi aku selama puasa 30 hari itu aku mengkonsumsi air kelapa 1 hari 1 gitu. Dengan begitu kalian bisa mencukupi kebutuhan air kalian, dan alhamdulillah air ketubanku kondisinya dalam keadaan baik selama aku minum air kelapa itu. Yang keempat, tetap konsumsi vitamin dari dokter secara rutin. Nah, di sini aku akan memberikan catatan sedikit karena tadi kan aku bercerita mengenai aku mengkonsumsi air kelapa. Nah, itu air kelapa bisa menetralkan kandungan dari obat. Jadi aku memberikan jeda antara mengkonsumsi vitamin dengan mengkonsumsi air kelapa sekitar 1 jam. Jadi setelah aku makan, aku konsumsi obat vitamin, terus baru 1 jam kemudian aku minum air kelapa, atau sebaliknya, minum air kelapa pada saat setelah makan, 1 jam kemudian baru aku minum vitaminnya. Jadi dua-duanya dapat bekerja secara optimal. Kemudian yang kelima, kalian harus istirahat yang cukup dan pilih aktivitas yang ringan aja ya selama puasa. Istirahat yang cukup itu untuk menjaga kondisi tubuh kalian agar tetap fit, dan pilihlah aktivitas yang sekiranya tidak membuat kalian merasa terlalu lelah, karena itu juga sangat berbahaya untuk baby kalian. Yang terakhir, kalian harus tetap konsultasikan keinginan kalian kepada dokter atau bidan yang kalian kunjungi, karena kondisi orang hamil itu berbeda-beda. Apakah dia bisa atau enggak, itu sebaiknya ikutin saran dari dokter aja.
Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.